Mike Tyson, nama yang melegenda sekaligus menakutkan. Dia tumbuh di lingkungan miskin, keras, dipenuhi kriminalitas, dan hampir tidak punya masa depan. Di usia remaja, dia sudah berulang kali masuk penjara anak karena kasus pencurian dan kekerasan. Tapi siapa sangka, bocah ini kelak akan menjadi sosok yang ditakuti di seluruh dunia. Dia dikenal dengan julukan The Baddest Man on the Planet, seorang petinju yang bisa menghabisi lawannya hanya dalam hitungan detik. Dengan gaya bertarung brutal dan kekuatan pukulan yang nyaris tak tertandingi, ia meraih kejayaan, harta, dan popularitas yang tak terbayangkan. Namun, di balik itu semua, hidupnya adalah kisah naik turun yang dramatis. Dari puncak kejayaan sebagai juara dunia tinju termuda, jatuh ke dalam jurang kehancuran karena gaya hidup liar, skandal, hingga penjara. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam kisah perjalanan hidup Mike Tyson. Dari masa kecilnya yang kelam, momen-momen emas di ring, hingga kontroversi yang membuat namanya tercatat dalam sejarah. Bukan hanya sebagai petinju, tapi juga sebagai salah satu figur paling kontroversial di dunia olahraga. Mike Tyson lahir pada 30 Juni 1966 di Brooklyn, New York, salah satu kawasan paling keras di Amerika pada saat itu. Ibunya bernama Lorna Tyson, seorang perempuan yang harus berjuang sendiri membesarkan anak-anaknya setelah ditinggal suaminya. Tyson kecil tumbuh dalam keluarga miskin, penuh kekerasan dan lingkungan sosial yang hancur. Di masa kecilnya, Tyson dikenal sebagai anak pendiam, bahkan pemalu. Tapi jangan salah, lingkungan tempat dia tumbuh bukan tempat yang ramah. Tyson sering jadi bully. Banyak anak-anak lain yang mengejek suara cadelnya, bahkan merampas barang-barang miliknya. Namun, semua berubah ketika Tyson beranjak remaja. Rasa takut itu berubah jadi kemarahan. Dari situlah dia mulai membalas semua yang pernah meremehkannya. Tyson pernah cerita, kalau pertama kali ia berkelahi serius adalah saat ada anak lain yang tega membunuh burung merpati peliharaannya. Buat Tyson, merpati bukan sekedar hewan, tapi satu-satunya teman sejati yang ia miliki saat kecil. Burung itulah yang menemaninya di tengah kesepian, dan ketika orang lain menyakitinya, Tyson jadi kalap. Dari sanalah sifat agresif Tyson makin berkembang. Sejak usia 13 tahun, Tyson sudah ditangkap polisi lebih dari 30 kali karena pencurian, perkelahian, dan tindak kriminal kecil lainnya. Lingkungan keras Brooklyn benar-benar membentuknya jadi anak jalanan yang tahu cara bertahan hidup. Namun justru dari balik dinding penjara anak inilah, nasib Tyson mulai berubah. Di sebuah pusat pembinaan remaja nakal, Tyson mulai diperhatikan oleh seorang pembimbing yang melihat potensinya dalam bertarung. Ia lalu dipertemukan dengan Cus D'Amato, seorang pelatih tinju legendaris yang pernah melatih juara dunia. Cus melihat sesuatu dalam diri anak jalanan ini, sebuah energi liar yang bisa diarahkan menjadi kekuatan luar biasa. D'Amato tidak hanya mengajarkan Tyson cara bertarung, tapi juga cara berpikir sebagai seorang juara. Ia memperkenalkan gaya bertarung peekaboo, yaitu teknik bertahan dengan tangan menutupi wajah sambil bergerak cepat untuk melancarkan serangan balik mematikan. Teknik ini membuat Tyson punya pertahanan kuat sekaligus pukulan yang eksplosif. Lebih dari itu, Cus juga menjadi sosok ayah yang tidak pernah Tyson miliki. Ia mengajarkan disiplin, memberi motivasi, bahkan mengangkat Tyson sebagai anak angkatnya. Tyson yang tadinya tidak punya arah, akhirnya menemukan jalan hidupnya, menjadi seorang petinju. Tyson pernah bilang, Cus D'Amato percaya padaku, bahkan ketika aku sendiri tidak percaya pada diriku sendiri. Dan benar saja, dari tangan Cuslah, Mike Tyson lahir sebagai salah satu petinju paling ditakuti di dunia. Setelah diasuh oleh Cus D'Amato, jalan hidup Mike Tyson berubah drastis. Dari seorang anak jalanan di Brooklyn yang sering keluar masuk penjara anak, ia berubah menjadi mesin tempur yang disiplin. Cus tahu bahwa Tyson bukan hanya petinju biasa, dia adalah calon legenda. Di bawah bimbingan Cus, Tyson mulai bertarung di level amatir. Hasilnya sangat brutal, hampir semua lawannya kalah KO. Sejak saat itu, orang-orang mulai melihat ada monster baru di dunia tinju. Tubuh Tyson yang mungil di kelas heavyweight, hanya sekitar 178 cm, justru menjadi kelebihannya. Ia punya kecepatan, ketahanan, dan tenaga pukulan yang tidak masuk akal. Tahun 1985, Tyson memulai debut profesionalnya. Dari sini, hype tentang dirinya mulai mengguncangkan dunia. Dalam 19 pertarungan pertamanya, Tyson menang KO di ronde pertama. Tyson jadi mimpi buruk saat itu bagi semua petinju. Media Amerika mulai menyorot fenomena ini. Mereka menyebutnya Kid Dynamite karena setiap pukulan Tyson seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Publik dibuat terpesona dengan gaya tarungnya yang buas, dingin, dan tanpa kompromi. Tyson punya ritual unik sebelum bertanding. Ia sering tidak memakai jubah mewah seperti petinju lain, tapi hanya celana pendek hitam dan sepatu hitam polos.
Alasannya, biar terlihat seperti algojo di ring. Ia ingin lawannya merasa ketakutan bahkan sebelum pertarungan dimulai. Lalu pada tahun 1996, Tyson mendapat kesempatan emas. Lawannya adalah Trevor Berbick, juara dunia WBC saat itu. Pertarungan ini jadi titik balik yang membuat Tyson masuk sejarah. Dari awal bel berbunyi, Tyson langsung menekan, menghantam, dan membuat Berbick kewalahan. Di ronde kedua, Tyson melancarkan kombinasi pukulan mati yang membuat Berbick jatuh berkali-kali. Wasit akhirnya menghentikan pertarungan. Mike Tyson resmi menjadi juara dunia kelas berat termuda sepanjang sejarah di usia 20 tahun 4 bulan. Rekor ini sampai sekarang belum bisa dipecahkan. Setelah kemenangan itu, Tyson menyatukan sabuk WBC, WBA, dan IBF, menjadikannya juara dunia tak terbantahkan atau Undisputed Champion. Era baru dimulai, era Mike Tyson. Dia bukan cuma petinju, tapi juga ikon global. Setiap kali Tyson bertanding, tiket selalu sold out, dan jutaan orang di seluruh dunia rela begadang hanya untuk melihat dia menghancurkan lawan-lawannya. Setelah merebut sabuk juara dunia di usia 20 tahun, Tyson resmi menjadi ikon baru dunia tinju. Di akhir dekade 1980-an, namanya disejajarkan dengan legenda seperti Muhammad Ali dan Joe Frazier, meskipun usianya jauh lebih muda. Tyson bukan sekedar juara, dia adalah fenomena. Setiap kali Tyson naik ring, serasa dunia berhenti sejenak. Lawan-lawannya rata-rata tumbang hanya dalam hitungan menit. Pertandingan yang seharusnya berlangsung 12 ronde, seringkali selesai di ronde pertama atau kedua. Kekuatan pukulannya membuat lawan-lawan yang jauh lebih tinggi darinya roboh tanpa perlawanan berarti. Tyson dianggap sebagai mesin penghancur yang tak tertandingi. Namun, kejayaan di atas ring ternyata sejalan dengan kehidupan pribadinya yang semakin liar. Tyson menikmati puncak popularitas dengan gaya hidup yang tidak masuk akal. Tyson pernah membeli harimau Bengal sebagai hewan peliharaan, bukan satu, tapi 3 ekor sekaligus. Ia bahkan menghabiskan ribuan dolar hanya untuk memberi mereka makan setiap bulan. Dalam sebuah wawancara, Tyson dengan santai bilang, kalau ada orang yang masuk ke rumahku tanpa izin, harimaukulah yang berurusan dengan mereka. Tidak hanya itu, Tyson juga dikenal sebagai kolektor mobil mewah. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, semua ada di garasinya. Pada puncak kejayaan, Tyson bisa menghamburkan jutaan dolar hanya dalam semalam untuk pesta, perhiasan, dan hiburan. Di luar ring, Tyson mulai menjadi selebritas internasional. Ia muncul di berbagai iklan, menjadi bintang tamu acara TV, hingga bermain di beberapa film. Namanya selalu jadi headline media, bukan hanya karena prestasi, tapi juga kontroversinya. Salah satu momen yang menunjukkan betapa gilanya dunia Tyson adalah saat ia menikah dengan aktris Robin Givens pada tahun 1988. Pernikahan mereka penuh drama, sering disorot media, dan berakhir dengan perceraian yang pahit hanya setelah 1 tahun. Di periode ini, Tyson juga mulai terlibat dalam konflik internal, baik dengan manajer, pelatih, maupun lingkaran orang-orang dekatnya. Meski begitu, di atas ring, Tyson tetap tak tersentuh. Pertandingan demi pertandingan berakhir dengan KO. Ia bahkan digadang-gadang akan menjadi juara tak terkalahkan sepanjang masa. Tapi seperti pepatah lama, semakin tinggi seseorang terbang, semakin keras pula ia akan jatuh. Di awal tahun 1990-an, Tyson berada di puncak dunia. Uang mengalir deras, popularitasnya tak terbendung, dan lawan-lawannya berjatuhan satu persatu. Namun di balik sorotan lampu, kehidupan pribadinya semakin kacau. Tyson mulai terjebak dalam gaya hidup yang berbahaya, pesta tanpa akhir, lingkaran pertemanan yang salah, dan konflik yang terus membayanginya. Media mulai lebih sering menyorot skandal pribadinya dibanding prestasinya. Puncaknya terjadi pada tahun 1992, ketika Tyson dijatuhi hukuman penjara 6 tahun karena kasus pelecehan terhadap seorang kontestan Miss Black Amerika bernama Desiree Washington. Kasus ini mengguncang dunia. Bagaimana mungkin seorang juara dunia, idola jutaan orang, tiba-tiba jatuh ke balik jeruji besi? Tyson akhirnya menjalani 3 tahun di penjara, dan masa itu benar-benar mengubah hidupnya. Dari sosok paling ditakuti di ring, ia berubah menjadi narapidana yang harus beradaptasi dengan kehidupan di balik dinding penjara. Meski di penjara, Tyson tetap berlatih. Ia bahkan membaca banyak buku tentang sejarah, agama, dan filsafat. Salah satu buku favoritnya adalah karya Mao Zedong. Tyson pernah bilang, masa penjara membuatnya lebih tenang secara batin, meskipun tubuhnya tetap penuh amarah. Namun, sebelum masuk penjara, Tyson sempat mengalami kekalahan yang mengejutkan. Tahun 1990, Tyson bertemu dengan petinju underdog bernama Buster Douglas di Tokyo, Jepang. Semua orang yakin Tyson akan menang mudah, tapi malam itu sejarah berubah. Tyson terlihat tidak fokus, kurang disiplin, dan Buster Douglas tampil sempurna.
Di ronde ke-10, Tyson dijatuhkan untuk pertama kalinya dalam karirnya. Kekalahan itu dianggap sebagai kejutan terbesar dalam sejarah tinju. Setelah keluar dari penjara tahun 1995, Tyson berusaha bangkit. Ia kembali ke ring dan berhasil merebut beberapa sabuk juara. Tapi Tyson yang dulu tak terkalahkan sudah tidak sama lagi. Gaya bertarungnya masih ganas, tapi kecepatan dan fokusnya mulai berkurang. Kehidupannya juga tetap penuh kontroversi. Dari pertarungan brutal melawan Evander Holyfield yang berakhir dengan Tyson menggigit telinga lawannya, hingga kebangkrutan karena menghamburkan $300 juta yang pernah ia dapatkan. Pada 2005, Tyson akhirnya resmi pensiun dari dunia tinju. Ia keluar dengan catatan 50 kemenangan, 6 kekalahan, dan 44 KO. Rekor yang luar biasa. Tapi perjalanan hidupnya di luar ring jauh lebih mencuri perhatian. Pasca pensiun, Tyson sempat terpuruk. Ia menghadapi masalah finansial besar. Bahkan, sempat dinyatakan bangkrut meski sepanjang karirnya menghasilkan lebih dari $300 juta. Tyson juga berjuang melawan kecanduan narkoba dan alkohol yang sempat hampir merenggut hidupnya. Namun justru di titik terendah itulah transformasi Tyson dimulai. Ia mulai menjauh dari lingkaran pertemanan lama, mencoba hidup lebih sehat, dan bahkan menemukan ketenangan lewat spiritualitas. Tyson juga mencoba berbagai hal baru, dari menjadi aktor, komedian, hingga membuka bisnis ganja legal di Amerika. Tyson memiliki bisnis ladang ganja bernama Tyson Ranch. Dalam sebuah wawancara, Tyson mengaku bisa menghisap ganja senilai $40.000 per bulan bersama teman-temannya. Perubahan Tyson juga terlihat dari bagaimana ia tampil di depan publik. Dari sosok yang dulu penuh amarah, kini Tyson sering menunjukkan sisi humoris dan rendah hati. Popularitasnya kembali meledak setelah tampil di film komedi The Hangover 2009, di mana ia memerankan dirinya sendiri dengan sangat ikonik. Adegan Tyson bernyanyi sambil menghantam salah satu karakter jadi viral, dan membuka jalan baru bagi karirnya di dunia hiburan. Selain itu, Tyson juga mulai membuka diri lewat berbagai wawancara dan podcast. Ia bicara jujur tentang masa lalunya, tentang kekerasan, trauma, dan kesalahan yang pernah ia buat. Alih-alih menutupi, Tyson mengakuinya, dan itulah yang membuat publik kembali menghargainya. Kini, Tyson hidup lebih damai bersama keluarganya. Dari seorang anak jalanan miskin, jadi juara dunia termuda, lalu jatuh ke penjara dan kebangkrutan, hingga bangkit kembali sebagai sosok yang lebih bijak. Kisah hidupnya membuktikan bahwa manusia bisa berubah, bahkan dari titik tergelap sekalipun.